Hasil sapi rumah 300 lebih. Ini comboran. Belajar dari Pak Yani untuk ngasih comboran ke pedet nih. Jadi kalau kena PMK itu jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahayu Farm Petani Sapi Kebumen. Di video kali ini kita lagi dolan kandang ya. Ini kita lagi main di daerah Petanahan di Rawadano Farm 2. Nah, kita hari ini mau ketemu sama Pak Yani, mau ngobrol-ngobrol kegiatan Pak Yani di kandangnya dia ya. Yuk kita ikutin yuk. Tuh, lihat tuh, ada betina Malboro. Nah itu ada pedetnya. Nah ini pedetnya kalau nggak salah waktu itu Pak Yani cerita anaknya Malboro ya. Yuk. Ini kendaraan dinasnya Pak Yani, Pesona PO Rawadano Farm. Oke, kita cari di mana Pak Yani. Oke, mungkin lewat sono kali ya. Nah ini dia. Assalamualaikum Pak. Halo, salam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana kita ngobrolnya? Coba Depan di sini aja. Situ aja yuk. Mungkin kita ngobrol di sini dulu kali Pak ya. Oke, sini aja. Oke. Yuk. Oke. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Udah lama nggak ketemu Pak. Udah lama nggak main ke kandang. Kayaknya banyak banget perubahannya nih Pak. Ini baru ngisi lagi. Baru ngisi lagi. Cuma itu dia, kalau kita baru ngisi seperti ini agak repot. Harus hati-hati. Kalau saya lihat ke sini kandangnya warnanya baru Pak ya. Iya. Ini kenapa warna biru Pak? Coba mau tanya dulu, kenapa nggak warna coklat, warna abu-abu ataupun kita warna lain? dekat laut di sinilah. Oh. Dekat laut. Jadi ya warna biru kayaknya lebih sejuk ya. Ya, sejuk, lebih menyatu terus, ya. Iya, mencolok juga warnanya. Tadinya abu-abu kayak warna rumah. Oke. Nah, ini juga hasil sapi rumah 300 lebih. Yakin. Iya. Nah, tanya dikit Pak, mungkin teman-teman yang nonton channel Rahayu belum tahu siapa Pak Yani ya. Tapi di beberapa video YouTube channel lainnya mungkin udah adalah yang menceritakan Pak Yani. Nah, boleh cerita dikit Pak. Tahun berapa mulai main sapi Pak? Oke, nama saya Pak Yani, kalau di Facebook M Juhani ya. Oke. Jadi seumur-umur saya itu nggak pernah megang sapi. Seumur-umur nggak pernah megang sapi? Nggak pernah. Cuma ngeliat di YouTube, di video ya kan. Oh, tapi senang lihat YouTube sapi Pak? Seneng, cuma saya kan basic kan perhotelan, 17 tahun di hotel itu kan. Pertama kerja satu tempat sampai COVID itu 2021. Oke. Dapat pesangon, saya pulang ke Banten. Saya kan asli Banten. Oke. Bikin rumah di Banten kan bisa usaha. Saya pikir kalau kerja lagi kayak kerja di pabrik. Waduh, kerja di pabrik lagi, bulanan lagi nih saya. Oke. Di perhotelan berapa tahun Pak dulu Pak? Lama, hampir 17 tahun. Oke, 17 tahun ya. Nah, udah itu COVID saya pulang ke sini. Saya kan hobi ternak. Hobi ternak, suka hewan. Iya, tapi kambing. Tapi gitu kambing. Kan. Waktu kerja juga punya hewan gitu di Banten. Terus nyampe ke sini saya beli kambing bur, pelihara bur gitu kan. Udah gitu ada Pak Haji Khairul dari Banten. Oke. Pak Yani di Kebumen tuh banyak sapi PO katanya. Kenapa nggak masarin aja? Ya udah saya yang beli pertama deh katanya. Oke, bermula dari permintaan Pak Haji Khairul untuk kita cariin sapi Kebumen Pak. Iya, datanglah ke sini. Oke. Ngambil tuh 200 ekor Mas. 200 ekor tuh, 2 bulan dari bulan puasa. Pak Haji Khairul itu tinggal kandangnya di mana Pak? Di Ciruas Banten. Ciruas Banten. Pokoknya aduh, kalau saya ingat beliau saya pengen nangis lah. Setiap saya berdoa pasti nama beliau saya selipkan. Amin. Arti sebuah terima kasih saya hanya dengan doa gitu kan. Istilahnya pintunya dibukain Pak ya sama beliau Pak ya. Beliau beli 200 ekor, saya ada rezeki dari beliau gitu kan. Sampai sekarang pun
walaupun dia beli kemana-mana, ke saya tetap beli. Mau 10 ekor, setahun mau 5 ekor, Iya, iya, tetap iya. nyelipkan ke ini tetap saya ke Payani beli. Gitu. Khusus sapi PO Kebumen. Iya. Oke. Walaupun sapi merah juga, kemarin Kadang-kadang sapi ada merah yang ngambil ya 20 dari yang lain juga gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi ke saya tetap dia ngambil gitu. Oke. Beliau berarti untuk kurbanan Pak ya? Tahunan Pak ya? Tahunan. Haji untuk kurbanan tahunannya. Iya, iya, iya. Hari berapa truk? Saya hampir 20 truk pertama itu ya kan. Iya, Nah iya. dari situ, pas dari situ udah Pak Yani main sapi aja lah, jangan main kambing gitu. Insya Allah saya ikutin ya, alhamdulillah. Dari situ sampai ke beli lahan ini. Ini 2000 berapa Pak? Lahan ini? Ini di 2024. 2024. Hmm. Oke, 2 tahun lah Pak ya. Itu 2 tahun saya di 2021 sampai 2024 di rumah mertua di belakang rumah. Oke. Itu saya di kandang sapi asli, di kandang kambing. Kandang pertama Pak Yani Iya. di sana. Nah udah gitu ada rezeki saya beli lahan ini. Ya sambil main sapi banyak investor juga yang ini bantulah gitu. Dibangun 2024. 2024 berarti udah mulai nih Pak ya, dibentuk Pak ya. Udah bentuk seperti Udah ini. dibentuk Saya masih sepertinya. tidur di sana sama anak istri. Masih tidur di sana. Iya. Oke, dulu rumah utama belum ada. Nah, sekarang kemarin kita ada rezeki ya bangun. Pelan-pelan ini. ngebangun Pak ya. Ini berarti bangun 2025 Pak. Sekarang ya 2026. Iya 2026. 2026. Lebaran haji kemarin baru beres. 2021 di sini tapi masih merintis di tempat orang tua, di tempat mertua Pak ya. Iya. 2024 udah mulai Pindah kandang. pindah kandang ke sini. Kita boyong kandang kambing dari sana, kambing bur juga ada. Oke. Ya, ya, ya. Kita boyong ke sini. Nah pelan-pelan sambil jualan, sambil kita bangun, sambil kita isi-isi kandang. Ya seperti inilah sekarang. Ya, ya. Total ada berapa ekor Pak? Sekarang nih Pak, kurang lebihnya Pak. Man, ada berapa Man? Saya nggak tahu. 20. Ada 20. 20 Masya Allah. ekor ini tahap pertama. Kita masih bisa 10 ekor lagi. Ini masih oke. Masih mau ngisi karena sekarang kan harganya masih tinggi. Harga masih tinggi. Oh iya. Sekarang jadi bulan kita- Juli sekitar 2 bulan setelah Idul Adha masih Masih tinggi. Pak Mungkin ya. akhir Agustus lah ya. Akhir Agustus ya. Itu mau rencana bikin kandang lagi, kemarin mendasi di belakang itu. Berarti mau ekspansi lagi Pak ya, mau perluasan lagi ya. Iya, saya caranya pelan-pelan. Pendasi dulu, ntar tiang dulu, gitu. Ntar juga jadi. Oke. Nah, di sini kalau boleh tahu Pak, berarti kan kalau di Rahayu Farm sendiri kita jualnya Idul Adha aja Pak. Di luar Idul Adha kita belum apa ya, belum bisa jual lah atau belum melayani lah. Terus setelah Idul Adha kita kan mulai masukin sapi nih Pak. Bakalan untuk Idul Adha 2027. Nah, kalau di sini sendiri gimana Pak? Kalau saya Sistemnya. enggak, saya trading aja ya. Jadi kita beli sekarang, besok ada yang beli kita jual. Oke. Jadi sistemnya Pak Yani sekarang ini setiap minggu, setiap hari muter nyari-nyari Iya, sapi. nyari sapi, pesanan, Sapi. terutama pesanan. Utamanya pesanan. Iya, kalau- Ya, oke. yang Berarti penting- kalau ada teman-teman yang nyari sapi di luar Idul Adha Pak ya. Kalau Idul Adha kan pasti semua orang jualan sapi Pak ya. Iya, Di luar Idul Adha berarti bisa kontak-kontak ke Pak Yani Pak ya. insya Allah bisa. Ini aja yang udah booking yang orang Jakarta nih. Ini orang Jakarta ini. Ini PO-PO ini punya orang Jakarta. Oke. Ini 3 ini kayaknya sapinya bagus-bagus Pak. Ini dari Pak Kumpul. Dari Pak Kumpul yang ini. Iya sama, itu kumpul sebetulnya telah kumpul semua itu April setahun, Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti 16 Ya, bulan. 16 bulan ya, 15-16 bulan lah ya. Tiga-tiga ini terah Iya. Pak Kumpul Pak. Ya yang satu punya orang Sulawesi itu Pak. Yang ujung itu. Punya orang Sulawesi sama betina 5 mau dikirim ke sana nggak bisa. Akhirnya saya simpen di petani aja yang betinanya. Digaduh ya Pak ya. Digadu. Nanti jual anaknya saya kirim uangnya. Ini kalau sapi-sapi merah ini Pak, gimana ceritanya Pak? Sapi merah ini saya rasa setiap tahun tuh banyak juga yang mesen sapi merah karena di grup itu Jawa Aktif. Barat, Banten banyak ke sapi merah ya. Betul. Kalau saya betul. kan sebetulnya kan benderanya sapi PO ya kan. Betul. Karena Ya, kita ada di Kebumen Pak ya. Iya, jadi ngebesarin nama Kebumen lah gitu. Petani Kebumen bisa terangkat derajatnya lewat sapi-sapinya. Oke. Nah, kalau sapi merah ini memang sengaja Pak Yani Iya. beli untuk persiapan pesanan yang ada di Jawa Iya, Barat. Jawa Barat. Oke. Nah, makanya saya kenal sama Rahayu. Ya nanti ya sama Rahayu juga sana. Amin. Kemarin Pak Yani habis kirim sapi Malbor ke kandang kita Ke Apa Rahayu ya? sana Rahayu, sama Pak ya. Belgian ya. sama Belgian Pak ya. Taunya apa Belgiannya sayang ada yang minta lagi. Iya. Udah kejual. Katanya kemarin Pak Yani nanya lagi Belgiannya mau dijual lagi enggak? Saya bilang ntar dulu ya Pak ya. Saya masih suka ngelihatnya. Saya ada Belgian di kandang satu lagi. Di kandang Iya. pertama di sana.
Ya, 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 ya. Bagus Jadi, Pak yang di Rahayu makannya Pak. Makan Makannya Belgian bagus. gila. Alhamdulillah Pak. Perkembangannya kayaknya sih coba kita lihat bulan depan ya, Pak. Kita mau lihat sih nanti perkembangannya karena makannya cukup bagus Pak. Karena Bagus. gandeng sebelahnya juga ada Belgian juga yang warna hitam. Ya, ya, ya. Berarti ini sapi-sapi merah memang sengaja dibeli untuk stok pesanan nanti Jawa Iya, Baratan. Jawa Barat, Banten. Jawa Barat, Banten. Kemarin aja kan saya berapa truk ya? 36 rit saya. Yang 36 ekor berarti campur Pak ya, sapi merah sama sapi merah kemarin. PO juga ya Pak ya. Oh iya, PO-nya. Ada PO juga. PO-nya Ya? paling 10 mobil kayaknya, tapi yang jumbo-jumbo. Yang jumbo-jumbo. Harga 70, 75 itu. Ya, karena memang di sini spesialisnya sapi-sapi PO ya, guys ya. Iya. Jadi kalau nyari sapi PO yang terah bagus atau di atas rata-rata lah ya, bukan sapi pasar di sini cukup banyak ya. Di sini emang pusatnya. Ini Yang kemarin kan yang diambil presiden itu kan udah masuk ke apa? Dibeli sama saya, tapi si Mbah itu ini mau dibeli presiden jangan kita ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita kirim ke Depok gitu. Oke, ya. Jadi kalau sapi Banpres khusus wilayah Kebumen itu sapinya khas PO. Iya. Begitu Pak ya. Di sini itu nggak terima sapi merah. Kemarin kita juga konsul tuh Pak sama Dokter Jaskia Pak. Untuk sapi Banpres ya siapa tahu kan rezeki ya Pak ya gitu. Terus ngobrol-ngobrol gimana ya Dok ya? Oh di sini kalau Pak Margi mau nanti siapin aja Pak sapi PO-nya Pak gitu. Nanti biasanya setiap tahun itu akan diseleksi lah sapi-sapinya, tapi khusus sapi PO Pak. Untuk sapi-sapi yang lainnya Pak, itu kita lihat di sana ada sapi Belgian Blue, ada PO-PO kecil, ada pedet juga Pak ya. Jual pedet juga Pak di sini Pak. Pedet juga. Pedet juga jual. Pedet ya. Terutama pedet-pedet PO sih. Pedet-pedet PO ya, iya. Karena kita emang wilayahnya wilayah PO ya Pak ya. Iya. Ini pakannya dulu kita nih nyombor itu 2 kali. Oke, ya. Pakannya gimana Pak? Kalau ini di sini? ampas tahu, ampas singkong sama konsentrat diaduk. Sebelumnya ini kalau yang pagi saya kering. Yang pagi kering. Nggak dikasih air. Ini dikasih air tahu. Oh, pakai air tahu juga Pak di sini Air Pak. tahu. Pakai. Ya ini udah. Ini kebetulan saya beli jagung manis. Ya. Tapi bentar Pak, comborannya sendiri Pak, pagi dikasih jam berapa Pak di sini Pak? Pagi ya jam 8 jam 9 lah. Pagi jam 8 jam 9. Oke, terus habis itu kasih jawan juga Pak setelah comboran. Setelah comboran saya biarin aja udah. Biarin dulu. Sama singkong. Oh, singkong yang dicaca-caca. Siang kita dikasih silase. Kasih ini campur silase. Hijauan ya kan anak Siang itu jam berapa Pak? Apanya? Siang itu jam berapa? 12 habis makan ABK. Oh, jam 12 dikasih silase. Silase sama comboran ini. Comboran ampas singkong sama konsentrat. Oke, berarti jam 8 dikasih comboran, terus jam 12 dikasih silase sama comboran. Dia terpisah aja, ntar juga habis ini. Ya. Malamnya ada dikasih lagi Pak? Malamnya ya ini jerami tetap wajib jerami. Ya, jerami. Ini kita 4 until untuk 20 sapi. Untuk 20 sapi. Yang penting dia kan ini kan serat kasar kan. Ya untuk gayemi ya Pak ya. Iya, kalau banyak juga nggak jadi daging. Jam berapa biasanya kalau malam Pak dikasihnya? Ya, habis sholat maghrib aja. Habis sholat maghrib Dikasih. Oke. Berarti pagi jam 8 dikasih comboran, siang jam 12 comboran sama hijauan sama silase. Malam habis maghrib lah ya. Habis maghrib dikasih jerami. Udah aman nggak berisik. Oke. Dikasih damen dia kenyang udah tidur. Ini silasenya Pak? Itu silase. Itu tebon jagung, jagung manis sama pakcong, tebon jagung, odot. Oke. Ini emang jual? Nggak dijual dulu saya jual. Tadinya lumayan buat banyak bahan kebuang, akhirnya saya jual ya kan, banyak sih pembeli ya kan. Tapi sekarang ya sapi sendiri aja kurang. Saya punya 10 petak lahan masih kurang. Ya berarti sapinya tambah banyak Pak. Alhamdulillah. Ya. Ini ampas itu tetap masih ada kita. Ini ampas singkong ya. Oke. Oh, modelnya ditempatin kayak gini Pak ya, ditutup ya. Yang dari sampean dulu tuh udah habis. Insya Allah. Ya. Habis ini buat ngambil air tahu. Ya. Oke. Ya. Ini PO-nya bagus-bagus Pak. Gagah-gagah. Tinggi ya. Tinggi.
tinggal ngegemukin aja. Nah, ini Belgian 2 Pak. Iya, itu Belgian cross kayaknya enggak ini. Ya, ya. Nah ini saya pakai ininya apa? Konsentratnya? Konsentratnya yang murah. Dia apa? Palabilitas lah ya. Dia complete fit gitu kan. Ya, 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 ya. Iya, itu ya. Pokoknya serat kasarnya di sini komplit udah ada ya. Penguat apa ya? Karbonya ya. Pakai 4 juga Pak. Pas sudah. Oke. Kalau ada yang nggak suka, kurang nafsu, kita kasih polar. Polar. Kalau polar pasti mau Ya, ya kan. ya, ya, Buat ya, ternak. ya, Cuma ya, kan ya. harganya kan lumayan ya Ya, kan. ya, ya. Nah, itu pedet-pedetnya Pak ya. Nah ini Itu pedet-pedetnya. pedet-pedetnya. Ini udah mau sebulan kayaknya. Ini udah mau sebulan. Ini udah ada yang booking apa belum? Sebelumnya belum ada yang booking karena kadang-kadang kan ada yang minta gitu ya. Udah kita siapkan aja berbagai spek kita ada. Kita sekarang trading yang gedein ya kan. Iya, iya, iya. Oh ini ceritanya memang stok jualan. Stok buat dijual. Oke, jadi kalau buat teman-teman ada yang nyari sapi pedetan bisa Ya, bisa. hubungin Pak Yani ya. Nomor Boleh. teleponnya berapa Pak? 0812 9587 1687. Oke, nanti kita cantumin ya di Iya. itu ya. Ini kan saya nyoba nih ya sapi pedetan kecil. Kalau ini kurus dalam 1 bulan, berarti saya belum bisa. Sekarang saya perhatiin ini standar lah, nggak kurus Iya, nggak iya, ini iya. gitu kan. Ya, ini bagus kok Pak. Standar lah gitu kan. Biasanya kan kempong gitu Betul, kan. betul, betul. Ini Ini kalau juga. dilihat dari ininya Iya. udah bagus Pak ini. Makannya juga bagus Pak ya. Makanya bagus sih. Kayak begini mah lebih mahal. Iya, iya, iya. Ini bagus Ya. nih. Dicomor nggak Pak? Campuran kering. Kalau ini campuran kering. Oh, Kalau campuran basah dia mencret. Nih, Oh, campuran iya, kering iya, seperti iya, ini nih. iya, Ntar iya. saya tak bikin ya. takut perutnya jembling juga Pak ya. Iya. Jadi ntar di situ aja Mbak. Oke. Tak ambilin. Campuran kering seperti Lihat Pak saya. Yani, tak. kita Situ aja. mau nyontoh, mau belajar comboran untuk pedetnya Nih. yang ada di sini. Jadi comboran Belajar dari Pak Yani untuk ngasih comboran ke pedet nih di kandang Rawadano seperti apa nih? kurang. Iya. Ini kita nyoba aja ya. Ya. 2 kilo nih ya. Ya, 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 ya. Ini 2 kilo. Ini ampas ampas singkong, ampas singkong. ampas singkong. Oke, Tuh. Masya Allah. Ampas singkong campur konsentrat aja. Konsentrat. Oke. Ini udah nggak pakai air ya Pak ya? Enggak, iya sebetulnya campuran Diaduk aja kering gini ya Pak? Biar rakus, semua kalau kebanyakan kita boros lah. Iya, iya, iya. Lagian perutnya juga jembling Pak kalau itu Pak. Kalau kebanyakan Pakai air iya. Ini, nah setelah saya pakai seperti ini melan bagus. Iya, iya, iya. Oh iya itu. Ini campuran Wah. kering. Iya, lahap banget Pak. Udah berapa lama Pak di sini, sebulanan ya? Sebulan tanggal 6 ini udah tanggal berapa? Udah sebulan lebih. Sebulan lebih ya, tanggal 6 bulan lalu Pak ya. Iya, ya. Oke. Kan rakus beda. Ya, 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 Tapi ya. kan seratnya kan kita butuh ya kan. Ya, ya. Ini kan tinggi karbohidrat ya kan. Betul, betul. Ini karbohidrat sama nutrisinya dari Iya. konsentratnya ya Pak ya. Iya. Oke. Di sini breeding juga berarti Pak. Breeding juga. Breeding Itu juga. ada yang beranak. Oh, yang Itu yang Marlboro induknya ya. kurus nyusuin 3 ekor sapi. Di sini ekor sapi. Ini anak saya beli sapi-sapi yang induknya mati. Heeh. Punya tetangga ini 1, 2 Oke. sama anak aslinya itu anak asli yang lagi tidur tuh. Iya, iya, iya. Yang tadi Marlboro itu ya tadi Iya. ya yang kita shoot di Itu pertama ya. alhamdulillah itu hidup semua itu. Oke. Berarti di sini komplit Pak ya, breedingnya ada, terus jual pedetnya ada. Berarti pedet kan diurus berarti untuk ini Pak ya, pembesaran ya Pak ya. Saran maksudnya kalau ada yang beli ya monggo, enggak ya Enggak ya kita gedein Pak ya. Terus juga ada yang PO. penggemukan juga Pak ya, Iya, PO Sapi-sapi. itu hobi aja itu. POB Pak ya. Ya, ya, ya. Oke, nah dikit Pak, ini mumpung lagi di sini. Ini sapi yang tadi Pak Yani cerita lagi disemprot kakinya sama betadin sama alkohol Pak ya. Iya. Ini gimana ceritanya Pak? Boleh berbagi ceritanya Pak untuk Ini ilmu kita? ceritanya beli, Hmm, nggak tahu di kandang si penjual itu ada PMK. Oke, Nyampe ke sini 3 hari ambruk, 3 hari ambruk. betul-betul ambruk, Oke. nggak bisa berdiri. Saya
treatmentnya pertama saya kasih minum air kelapa muda. Sama telur 8 biji. Telur bebek. Nah, itu pas ambruk di sini. Pas ambruk langsung dikasih air kelapa muda sama telur ayam, telur bebek. Oh, telur bebek. Diminumkan lewat botol. 3 hari berturut-turut. Sehari berapa kali, Pak? Sekali doang, malam doang. Oh, malam doang. 8. Udah setelah itu dia mau makan tuh, udah kering mulutnya. Ini mungkin sehat ya, disuntik vitamin B kompleks juga sih, 10 mili. Jadi pas ambruk itu langsung dikasih air kelapa sama telur bebek 8 ekor. Plus disuntik juga. Disuntik. Pokoknya gini, sapi nggak sehat itu dia itu si mulutnya itu akan bau. Akan bau dan panas gitu. Berarti dia kan panas dalam. Nah, kebetulan saya ada basic buat obat panas dalam itu kan di perkambingan itu kan pakai air kelapa. Betul. Nah, campur telur. Nah, udah gitu. Tapi makannya masih mau, Pak? Dia ambruk masih makan? Enggak, makanya sedikit disuapin sama odot ke saya. Disuapin satu-satu. Ya sekarang sih ya sudah udah bagus, Pak ya makannya. Udah bagus. Nah, sekarang masih sedikit sakit kakinya, cuma udah kering, karena makannya udah bagus pasti sembuh lah. Berarti lagi dalam masa ini Pak ya, penyembuhan akhir lah Pak ya. Iya. Tapi makannya udah bagus sekarang ya Pak? Makannya udah bagus. Makannya udah bagus ya. Makan kan? Iya. Sekarang saya kurangi makannya takut kegemukan. Takut kegemukan karena kakinya belum begitu sehat. Iya. Yang pasti tiap hari harus disemprot betadin sama alkohol itu campur. Sehari berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali. Oh, ini keluhnya sengaja dilepas Pak? Sengaja dilepas. Itu kan makan. Makannya bagus kan? Iya. Ini udah makan 2 bak ini udah. Sehari? Iya udah 2 bak silasnya ya. Kita di bawah ini betadin sama alkohol campur. Ya caranya seperti ini, tapi kita harus lihat karakter sapinya ya. Iya. Oh ya, masih agak itu Pak ya, kaki yang kiri belakang ya Pak ya? Iya. Agak sedikit pincang. Pak, saya juga mau lihat. Pokoknya saat mengobatin sapi jangan langsung ke titik pengobatannya, disentuh-sentuh dulu sapinya. Biar dia mengenal kita ya kan? Ya. Nah, jangan langsung kita, contohnya mau nyuntik jangan langsung disuntik, dipegang-pegang aja dulu dia biar kenal kita. Kan? Dia akan paham. Tuh, kan seperti itu. Tadinya kan kelupas kan? Iya, itu kukunya kelupas itu ya. Kan udah sembuh. Ya. Ini udah keluar udah jadi daging baru. Iya. Oh, kan masih lunak. Masih agak-agak ini Pak ya. Mijaknya masih agak-agak gitu ya. Iya, masih sakit. Jadi kalau kena PMK itu jangan takut. Jangan panik. Iya. Kalau semakin panik semakin nggak tertangani. Intinya dia bisa mengunyah, insya Allah sembuh. Yang penting makannya dibalikin dulu Pak ya, dipulihin dulu ya. Yang penting dia mau mengunyah aja udah. Lu kan masih sebelah sininya kan? Masih pincang kan? Itu kalau nggak tertangani copok kukunya itu. Iya, kalau udah copot udah susah Pak. Susah. Tapi dikeluarin Pak. Kalau tadi ini barusan 2 hari di sini. 2 hari di sini. Tadinya di luar. Di luar di pasir. Di pasir ya. Kering sih, kalau di pasir cepet kering. Pasir laut terutama. Iya. Yang rajinnya ya kita semprot aja gitu. Iya. Pokoknya sekarang kan makannya udah bagus. Berapapun makannya habis. Ini udah 2 bak. Tapi nggak berani ngasih terlalu banyak dulu Pak ya. Karena kakinya juga masih ini Pak ya. Iya, masih sakit ya, takutnya mijaknya masih sakit jadi dia. Saya sapi kena PMK bukan sekali 2 kali, udah pengalaman lah, jadi udah nggak panik. Iya, karena kan di kandang Bapak kan sapi kan keluar masuk Pak. Iya. Jadi harus banyak belajar untuk nyikapin itu Pak. Iya. Pokoknya tiap hari kalau lagi keadaan begini tiap hari semprot disinfektan. Tiap hari. Bisa 3 kali. Ini kalau habis dibuang nih mau balik ABK semprot lagi. Ya. Sama Pak di kandang kita juga Pak, setiap hari semprot Pak. Ada nggak ada kasus kita pokoknya tiap hari memang udah ada SOP-nya untuk nyemprot itu.
Ya. Kalau nggak begitu, waduh, satu sapi ya untung 10 sapi, untungnya satu sapi, Iya. satu sapi tumbang, Iya. 10-nya kita dapat Iya. untung. Karena di peternakan ini cukup padat modal ya Pak ya. Iya. Jadi kita memang benar-benar harus serius untuk miara sapi Perawatannya. ini, untuk perawatannya gitu. Lebih Ya. baik kita preventif ya Pak ya. Yang paling gampang udah PO deh. Ya ya. Kalau PO nggak terlalu Lah, nggak ribet. nggak cengeng lah Pak ya. Nggak cengeng kayak sapi merah Pak ya. Tempo hari, Nanti rencana mau dipenuhin Pak. iya rencana emang masih harus penuh. Ini kan mau ditambah lagi. Oh sebelah sini. Iya. Oke. Sama situ. Iya. Oke. Jadi nanti letter L kayak Rahayu Pak. Iya benar. Ya ya ya. Pelan-pelan aja. Yang penting kan kita ada tekad aja. Udah. Ya 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 ya. Oke. Aduh. Itu yang betinanya Pak. Yang betina mau ke sana. Yang betina coba kita lihat sebentar ya. Udah, yang betina mah jangan. Ini Marbor yang anaknya 3, nyusuin 3 ekor. Iya iya, yang tadi Bapak cerita ya. Heeh. Oke. Ini baru dipisah. Ini anak aslinya. Ini anak aslinya. Anak aslinya. Habis mandi tadi pagi. Bangun. Lucu banget keriting kan. Rambutnya keriting. Ini anak aslinya. Berapa bulan Pak? 3 bulan kayaknya. 3 bulan. 3-4 bulanan. Ini kayak Lola waktu kecil ini di kandang. Oke. Nah induknya ini kurus. Tiga ini. Iya, iya. 3 anak. 3 sapi nyusuin ya. Harus dikasih ekstra Pak. Soalnya Iya. nyusuinnya 3 ekor. Sekarang sih udah dipisah, udah tinggal 1 doang. Yang 2 udah di sana Pak ya. Iya udah diikat semua. Oke, nah itu juga ada kambingnya tuh Pak Yan itu. Orang Banten bawa Ini- kambing ke sini sampai sekarang masih ada kambingnya udah 5 tahun Pak ya. 5 Kambingnya tahun. masih ada Pak ya. Ini kambing bur. Kambing bur. Aduh, nggak banyak tapi tetap ada ya Pak ya. Ada. Nggak banyak tapi tetap ada ya. Karena saya itu keturunan peternak. Jadi ya kambing ada terus. Itu FB. Itu Evi ya, ya. Itu Sapera. Ya, lucu banget ya. Dulu kambing saya paling banyak. Karena setelah sapi ya kambing dikurangi. Ya sekarang berarti banyak fokus di sapi ya Pak ya. Iya, iya. Itu dari Australia. Itu 30 ya beli. full blood dari Iya. Australia. Oke. Lengkap itu sertifikat, ada silsilah perjalanannya. Iya, iya, iya. Yang kambing Banten yang kecil nih kacang. Ya, kemarin di kita juga untuk pembelian sapi Pak di Rahayu itu untuk bobot 700 apa itu ada kita kasih free kambing juga Pak untuk soibul kurbannya Pak. Mantap itu. Jadi kita kirim misalnya H-3 H-2 kita bawain 1 ekor kambing tapi nggak harus jantan Pak ya. Nanti di sana biasanya para soibul kurban cerita buat ini Pak, buat dipotong, dibakar atau disate sambil nungguin malam Idul Adha Pak. Oh iya benar. Iya, Ini iya, cocok iya, itu. iya, 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 iya. Oke, mungkin videonya kita cukupkan sampai sini dulu ya. Oke, Buat apa lihat teman-teman, obat kotak obat-obatan lalu ada Obat-obatan di sana ya standar ini Pak ya, standar ternak lah. standar ternak ya. Kita harus ada ininya Pak ya. Ayo. Oke, Ini istri malah sibuk banget. ini Ibu misi ya Bu. Dia hobi bertanam tuh, segala-galanya ditanemin. Ya 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 ya. Ini ya ya ini cabenya Bu ya. Iya. Masya Allah. Kita mandinya pakai steam. Mandinya pakai steam. Oh iya. Oke. Ya ya. Mana kotak obat-obatannya Pak? Nih. Mau lihat? Lengkap banget ini. Ya. Oh. Ini Oke. alat suntik, ya kan? Alat suntik. Obat-obatan, Oke. alkohol, betadin, Ya. obat Obat cacing, cacing. Oke. vitamin. Ya 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 ya. Ini buat kalau berangkat buat otot. Ya ya itu untuk Yang itu. pasti-pasti aja ya. Yang penting-penting Pak ya. Iya, ini disinfektan buat kandang. Ya. Udah. Ini stempel. Oke, well proper banget lah Pak.
Kita juga di kandang juga stok juga Pak obat-obatan Pak. Ya, Untuk antisipasi lah Pak ya, karena penyakit bisa datang kapan aja Pak. Betul. Apalagi sekarang di Kebumen juga sapinya bukan sapi putih kayak dulu doang Pak ya, banyak sapi-sapi merah juga yang masuk ke sini ya. Salah satunya kandang kita juga banyak datang sapi-sapi merah Pak. Nah, air ini diinspektan ini kalau bak habis dipakai, kasih pakan ember apa kita taruh di sini. Oh, dikumbah. Iya, taruh di sini. Ya. Karena ini udah dicampur diinspektan ya kan. Ya, untuk menetralisir ya Pak ya. Iya. Mencegah lah, udah taruh di sini. Oke. Ntar pagi ganti. Ya. Kayaknya ilmunya lengkap. Hari ini kita main ke kandang Rawadana 2. Masya Allah, dari kita cerita sejarahnya Pak Yani ternak sapi, dari kambing beralih ke sapi, terus juga kita belajar gimana Pak Yani bisnis sapi, terus juga gimana Pak Yani ngerawat sapi yang PMK, terus juga terakhir kita ngelihat kambing-kambingnya Pak Yani ya. Kambing Pak Yani ciri khas orang Banten Pak ya, katanya gitu Pak ya. Betul. Ciri khas orang Banten itu pasti punya kambing Pak ya. Ya, jadi kami nggak pernah lepas lah. Biar di Kebumen tetap ya Pak ya. Iya, kenangan nenek saya soalnya ternak kambing. Itu di Banten, nenek saya itu di Kecamatan Padarincang itu paling banyak kambingnya. Ratusan. Ya, jadi kambing itu dilepas ke hutan balik sendiri bawa anak aja balik. Udah kayak sapi di Sumatera Pak ya. Iya. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu videonya sampai di sini Pak ya. Terima kasih Pak Yani untuk ilmunya, untuk waktunya. Sama-sama. Jadi buat teman-teman Rahayu Farm yang nonton channel ini, misalnya kalian punya peternakan, mau komunikasi sama Pak Yani, bisa kontak ke Pak Yani. Nomor teleponnya nanti kita cantumkan di video. Terus kalau nyari sapi PO semua jenis ada. Semua jenis dari pedetan, bakalan ya Pak ya. Bisa ke Pak Yani ya. Siap kirim antar pulau, yang penting dinas di sana mau nerima gitu. Oke. Kita di sini nanti cariin sapi-sapinya Pak ya. Iya. Apalagi sapi-sapi PO yang super di sini nggak usah diragukan lah kelasnya lah. Karena di kandang kita juga ada sapi umbaran yang tadi saya kirim videonya Pak. Itu ada satu sapi jantan terah pakumpul dari pakumpul langsung Pak, sama 5 sapi terah pakumpul betina yang dari Pak Yani. Nah itu kita bismillah lagi kita belajar untuk breedingin Pak, tapi dengan kandang umbaran Pak. Ya, iya dilepas aja itu yang tanggung Pak. Dilepas aja Pak. Kayak saya tuh yang sakit malah sembuh. Jadi di kandang itu memang kita siapin Pak satu kandang di belakang sebelah selatan, itu memang kita peruntukan untuk sapi-sapi PO terah bagus diumbar Pak. Jadi nanti kawinnya kawin alami Pak. Emang seperti itu yang bagus ya. Ya harapannya kita bisa melestarikan sapi-sapi PO Pak, khususnya terah-terah bagus ya Pak Yani ya, supaya sapinya tetap ada di Kebumen, supaya tetap jadi kebanggaan Kebumen Pak ya. Iya betul. Ya. Tadi kita jalan Pak dari rumah ke sini, jalan pelan-pelan sama istri juga lihat tuh sebelah kanan sebelah kiri tuh ada sapi semua diikat di pinggir jalan Pak. Kita senang lihatnya. Jarang banyak ya kan, nggak banyak. Ada 1-2 diikat, banyak-banyaknya tadi kita lewat ada yang 5 ekor, ada yang 2-3 ekor gitu. Pokoknya tiap rumah sekitar sini pada punya aja. Ya, kalau saya segini ada 22 ekor, tapi saya juga nggak tahu jumlahnya. Ya. Cuman bedanya kan kalau Pak Yani kan diikat kan, kalau mereka kan diikat, tapi kalau pagi ke siang sampai sore kan mereka nggak diikat di bawah pohon Pak ya, di pinggir jalan biasanya Pak ya, dijemur lah istilahnya ya. Kalau di sini kan sapi itu dikasih makannya malam. Dikasih makannya malam. Ya. Karena petani kan siang kan buat nyari rezeki, ya kan. Siangnya nyawa. Pulang bawa rumput. Kalau kita emang siang malam di kandang. Oke, sementara itu dulu. Siap. Terima kasih Pak Yani. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sukses terus Pak Yani. Amin. Sehat-sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.